Halo Miss Yudit. Kami akan membahas tentang literasi transportasi bagi masyarakat, edukasi untuk penggunaan yang lebih baik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggotanya, yaitu dengan saya sendiri, Jeki Valentino, dan ada Nicholas, dan ada Billy Hermawan. Nah, kali ini kita akan membahas literasi transportasi. Kalian tahu nggak sih apa itu literasi transportasi? Kalian pasti kan yang pernah ini pasti punya SIM dong. Pastinya ada dong kayak pembelajaran tentang transportasi pribadi maupun umum. Nah, kalau kalian yang belum masih kurang paham, literasi transportasi adalah kemampuan individu untuk memahami nilai dan penerapan pengetahuan tentang sistem transportasi secara efektif, termasuk aturan keselamatan, teknologi, dampak lingkungan, dan etika penggunaannya. Ini mencakup pemahaman tidak hanya dengan pengemudi, tetapi juga sebagai penumpang, penjalan kaki, atau pengguna pengguna transportasi lainnya. Oke, ini kita masuk ke mengapa literasi transportasi penting. Ada kayak satu nih untuk keselamatan kita juga di jalan raya, untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Seperti apa? Mengurangi angka kecelakaan karena penggunaan jalan yang lebih memahami aturan dan resiko. Ada juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi jalan untuk pejalan kaki dan pengendara lain untuk membuat kawasan yang lebih baik. Ada dua juga, menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, seperti mengurangi kemacetan karena pengguna jalan yang lebih disiplin dalam mengikuti rambu dan marka. Juga ada untuk mempercepat respon darurat seperti memberi jalan untuk ambulans dan pemadam kebakaran. Nih, ada juga perilaku buruk yang terjadi di jalanan seperti pelanggaran aturan dasar lalu lintas yang sudah sering kita lihat seperti menerobos lampu merah yang bisa menyebabkan resiko tabrakan tinggi dan juga merugikan pengguna jalan lain. Juga ada melawan arus yang membahayakan pengendara lain dan memicu kemacetan. Juga ada parkir sembarangan, biasanya udah sangat marak di Indonesia, seperti parkir di trotoar yang membuat pejalan kaki turun ke jalan dan beresiko tertabrak. Juga ada parkir di bahu jalan atau tikungan yang menyempitkan jalur dan memicu kemacetan. Ada juga parkir ganda yang menghalangi kendaraan lain untuk lewat. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran masyarakat dan pemerintah dalam literasi transportasi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya kita ini sangat berperan penting loh dalam literasi transportasi. Nah, ada dua. Jadi yang pertama itu peran pemerintah. Nah, peran pemerintah itu apa sih? Yang pertama itu ada kebijakan dan regulasi. Terus kedua itu ada infrastruktur transportasi. Terus yang ketiga itu edukasi dan sosialisasi, dan yang keempat itu edukasi dan sosialitas. Nah, kalau melihat dari sisi masyarakat itu ada empat juga. Jadi yang pertama itu ada kepatuhan terhadap aturan. Nah, kita sebagai masyarakat itu dituntut patuh terhadap aturan. Kayak contohnya menaati lampu merah, terus menaati rambu-rambu yang berlaku. Terus jangan suka melawan arus. Nah, yang paling sering terjadi adalah banyak pengendara yang melawan arus. Nah, makanya kenapa kita penting untuk melakukan literasi transportasi. Kenapa? Supaya kita bisa menaati aturan-aturan yang berlaku. Nah, terus yang kedua itu adalah kesadaran lingkungan. Terus yang ketiga itu partisipasi dalam edukasi dan sikap sopan dan tenggang rasa. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, Miss Judith.